ke 1579 berapa tahun? Hampir 58 tahun. Nah, jadi Pajajaran betul-betul runtuh itu pada 1579. Karena setelah era si Baduga Maharaja itu ada 5 raja lagi. Ketika kerajaan Timang Anten itu yang konon kabarnya oleh ratunya itu Ratu Inten Dewata sebagai ratunya itu juga tetap terdesak karena tidak bisa menghadapi pasukan-pasukan daripada pasukan Banten, pasukan Demak maupun pasukan Cirebon. Pada akhirnya terjadilah yang disebut semacam super semar. Yang paling fenomenal kan kerajaan Sumedang Larang. Nah, itu Sumedang Larang walaupun sudah runtuh, baru betul-betul runtuh itu 1587 Prabu Gesan Ulun. Tapi kesininya masih tetap ada. Prabu Siliwangi, sebuah nama yang tak lekang oleh waktu, merupakan sebuah simbol kebijaksanaan, keberanian, dan keagungan kerajaan Sunda Pajajaran. Tapi pernahkah kamu bertanya kemana perginya darah keturunan Prabu Siliwangi sekarang? Kerajaan Sunda Pajajaran yang berpusat di Pakuan yang kini merupakan wilayah Bogor, berdiri kokoh selama berabad-abad. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja terbesar dalam sejarah Sunda. Beliau memerintah sekitar tahun 1482 Masehi dan dikenal membawa kejayaan, hukum yang adil serta harmoni antara manusia dan alam. Namun setelah Pajajaran runtuh pada 1579 akibat keserangan Kesultanan Banten, jejak keturunannya tidak hilang begitu saja. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan simak video berikut. Prabu Jaya Dewata alias si Baduga Maharaja ini, kalau dari tataran yang pertama kali itu diambil dari Prabu Linggawangi, berarti Prabu Siliwangi yang ketiga. Nah ini Prabu Siliwangi yang ketiga itu tidak diserang oleh Banten, tidak diserang oleh Demak, tidak diserang oleh Cirebon. Itu kan 1482. Sementara Pajajaran diserang oleh Banten, Demak, dan Cirebon itu adalah tahun 1579. Nah, bahkan ketika putranya saja sendiri berkuasa, Prabu Surawisesa, itu memang ada terjadi peperangan. Diserang oleh Demak, Banten, tapi tidak kalah. 16 kali itu. Nah, justru Pajajaran baru betul-betul dianggap runtuh pada saat jadi rajanya itu, jadi ratunya itu, yaitu Prabu Ragamulya Surya Kencana, yaitu tahun 1579. Kalau Prabu Si Baduga Maharaja sendiri baru berakhir 1521. Ke 1579 berapa tahun? Hampir 58 tahun. Nah, jadi Pajajaran betul-betul runtuh itu pada 1579. Karena setelah era si Baduga Maharaja itu ada 5 raja lagi. Yang Prabu Siliwangi ketiga menurut salah satu versi gitu, yaitu si Baduga Maharaja Prabu Surawisesa penggantinya yang membuat prasasti Batu Tulis Bogor, beliau. Kemudian ada lagi Prabu Ratu Dewata Buana. Kemudian Prabu Ratu Sakti. Kemudian Prabu Nilakendra. Nah, justru Pajajaran betul-betul runtuh pada saat Prabu Ragamulya Surya Kencana, yang bahkan saat itu pindah kerajaan Pajajaran itu ke daerah Pandeglang. Sekarang kita berbicara siapa sih raja-raja setelah era Pajajaran runtuh. Nah,
Ada berbagai versi. Setelah Pajajaran runtuh 1579 masih ada keturunan Pajajaran. Yang paling fenomenal kan kerajaan Sumedang Larang. Nah itu Sumedang Larang walaupun sudah runtuh, baru betul-betul runtuh itu 1587 Prabu Gesan Ulun. Tapi kesininya masih tetap ada. Masih ada raja-raja Sumedang Larang, tapi sudah di bawah kekuasaan Cirebon, sudah di bawah kekuasaan Demak dan Mataram. Tetap masih ada Sumedang Larang, tapi sudah tidak berdaulat, sudah tidak merdeka. Prabu Gesan Ulun, Raja Sumedang Larang yang terkenal, diakui sebagai pewaris Syah tahta Pajajaran, terutama setelah menerima pusaka mahkota Binokasi Sang Hyang Pake, yaitu mahkota kerajaan Sunda yang sebelumnya digunakan oleh raja-raja Pajajaran. Dengan pusaka ini, Sumedang Larang mewarisi legitimasi sebagai penerus Pajajaran dalam struktur kekuasaan Sunda. Sumedang Larang sempat menjadi kerajaan merdeka, bahkan berusaha mempertahankan adat Sunda dan nilai-nilai Pajajaran dari pengaruh Islamisasi dan kolonialisme sampai hari ini. Sampai hari ini mahkota Binokasi masih disimpan di Museum Prabu Gesan Ulun di Sumedang sebagai simbol pewaris Pajajaran. Di daerah Pandeglang itu pun juga ada salah satu keturunan daripada Pajajaran, Prabu Pucuk Umun, yaitu kerajaan Banten Girang, yang pada akhirnya juga itu ditaklukkan oleh Sultan Hasanuddin. Jadilah kerajaan Kesultanan Banten. Ini juga ada berbagai versi. Dari salah satu cerita, yang pertama kali membangun Baduy dikatakan Prabu Pucuk Umun. Tapi dari orang Baduy sendiri mengatakan bahwa orang Baduy itu sendiri sudah ada sebelum itu, turunan Nabi Adam. Orang suku Baduy percaya bahwa nenek moyang mereka sudah ribuan tahun tinggal di wilayah Kaholotan. Ada juga yang percaya mereka adalah keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul ini juga kerap disangkut pautkan dengan kisah Nabi Adam yang dianggap sebagai nenek moyang pertama mereka. Orang Baduy ini kan keturunan dari Nabi Adam, tapi Adamnya Adam tunggal gitu ya, kalau menurut tutur wirayat gitu ya. Terdirinya ini bisa disebut dari suku Sunda pertama yang punya agama Samawi. Nah ini kan perlu penelitian yang seksama gitu. Jangan sampai salah kaprah. Nah dihubungkannya Prabu Pucuk Umun dengan Baduy ini, ya apakah ini hanya sebuah folklor seperti Prabu Kian Santang yang mengejar-ngejar Prabu Siliwangi, atau benar? Kaitan Baduy dan Pajajaran hingga kini tidak ada bukti tertulis atau silsilah yang sahih yang menghubungkan orang Baduy langsung ke garis keturunan Raja Pajajaran seperti Prabu Siliwangi. Namun karena mereka menutup diri dan tidak mencatat sejarah secara tertulis, warisan mereka lebih berupa laku budaya dan spiritual ketimbang dokumen sejarah. Namun banyak masyarakat Sunda meyakini bahwa Baduy adalah penjaga spiritual warisan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sendiri dianggap oleh orang-orang sebagai tokoh mistik yang disebut-sebut menghilang atau moksa ke alam gaib, bukan wafat biasa. Dan masyarakat Baduy dianggap menjaga jalan spiritual tersebut. Nah, jadi eranya itu di sini. Nah, justru setelah Pajajaran tidak ada, setelah Sumedang Larang juga dalam keadaan tidak berdaulat, masih ada penerus-penerus kerajaan Pajajaran, yaitu kerajaan Timbang Anteng. Yang lokasinya itu konon kabarnya di daerah Garut di sekitar Gunung Guntur. Nah, ketika kerajaan Timbang Anteng itu yang konon kabarnya oleh ratunya itu Ratu Inten Dewata sebagai ratunya itu juga tetap terdesak karena tidak bisa menghadapi pasukan-pasukan daripada
pasukan Banten, pasukan Demak maupun pasukan Cirebon. Pada akhirnya terjadilah yang disebut semacam super semar saat itu, yaitu bahwa ini kekuasaan ini sudah tidak bisa dipertahankan. Yang disebut piagam terbangga itu, yaitu dari salah satu perdana menteri dari Timbang Anten yang namanya itu Wangsa Dikarya, Raden Wangsa Dikarya, memberikan amanah agar meneruskan terah Pajajaran ini kepada Eyang Singaparana yang ada di saat itu di kampung X yang tidak boleh disebutkan namanya. Walaupun ini mohon maaf, ampun para lud, ke sesepuh-sesepuh kampung. Saya hanya ingin mengutarakan berdasarkan sains akademis yang pernah saya baca. Karena bagi masyarakat pantrang untuk membuka sejarah. Nah di sini saya berdasarkan salah satu naskah ya termasuk dari Wangsakerta itu sendiri, bahwa apa dan siapa kampung itu sendiri. Gitu. Itulah, dan itu berbentuk piagam tembaga diserahkan beserta cap dan kris kerajaan dari Timbang Anten. Pada masa kejayaan Kerajaan Sunda Pajajaran, wilayah Priangan Timur termasuk daerah yang sekarang menjadi Tasikmalaya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Pajajaran. Setelah Pajajaran runtuh pada tahun 1579, wilayah-wilayah bekasnya mulai membentuk struktur kekuasaan baru, termasuk kerajaan kecil atau kadipaten seperti Sukapura. Beberapa sumber tradisi menyebut bahwa para pejabat atau tokoh yang mengelola Sukapura memiliki darah keturunan Sunda yang mungkin berakar dari bangsawan Pajajaran. Di beberapa tempat di wilayah bekas Sukapura ditemukan nama-nama tempat dan situs yang berhubungan dengan legenda Pajajaran seperti Gunung Galunggung dan Cisayong yang oleh masyarakat setempat diyakini memiliki hubungan dengan Prabu Siliwangi atau tokoh-tokoh mitos Sunda lainnya. Bersamaan dengan itu pun juga masih ada kerajaan kecil, yaitu Sukakerta. Nah selanjutnya di zaman Mataram masih ada Sukapura. Jadi kerajaan terakhir itu adalah kerajaan Sukapura. Makanya Galunggung ada Tumenggung, Sukapura ngadaun Ngora gitu. Nah, tapi Sukapura juga dari Sukakerta. Kerajaan Sukakerta itu Sigading Anteng gitu. Nah, sehingga penerus dari Pajajaran terakhir itu Sukakerta dan Sukapura. Gitu. Tapi Sukapura pun juga saat itu pada akhirnya menjadi daerah menjadi di bawah kekuasaan Mataram Sultan Agung gitu. Tetapi ketika masih jadi kerajaan ya kerajaan Sukapura. Bahkan mohon maaf, di Sukapura masih ada mahkota salah satu kerajaan, ada mahkota. Termasuk kenapa Sumedang Larang dianggap sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Karena di Sumedang Larang ada mahkota Bino Kasih. Ada juga keris yang merupakan ya karena keris itu merupakan perlambang daripada kekuasaan di zaman dulu itu. Jadi bukan dilihat kliniknya ya, tapi lambang kekuasaan itu salah satunya itu keris. Ada juga di Sumedang Larang yang dibawa oleh salah satu panglima angkatan perang Pajajaran, yaitu Eyang Jaya Perkosa pada masa rajanya itu Prabu Gesan Ulun. Di sini Prabu Gesan Ulun juga raja, tapi Pajajaran adalah Maharaja yang bergelar Ratu Haji. Kalau menurut saya justru penerus kerajaan Pajajaran itu yang jelas-jelas keturunan daripada si Baduga Maharaja, Cirebon dengan Banten. Itu yang versi kesultanan.
putranya sendiri kan penyebar agama Islam, bahkan diberikan wilayah oleh Prabu Jayadewata itu. Silakan Anda mau menyebarkan, mau menjadi pemuka agama. Cirebon itu diberikan oleh siapa? Kan oleh ayahnya kepada Pangeran Walangsungsang. Kan begitu. Nah, cuman di sini dianggapnya kerajaan Pajajaran itu harus beragama Hindu atau Sunda Wiwitan. Kan tidak. Kalau berbicara penerus Pajajaran, apakah Cirebon bukan keturunan Prabu Siliwangi, Jayadewata? Syekh Hidayatullah kan cucu kandungnya. Apakah Sultan Hasanuddin bukan? Kan itu putranya Syekh Hidayatullah. Prabu Pacukumun juga masih darahnya. Prabu Gesan Ulun masih darahnya. Ratu Inten Dewata masih darahnya. Nah, termasuk Eyang Singaparana masih dianggap darah dari Prabu Siliwangi dan darah Galunggung dari Raja Dipuntang. Nah, Prabu Raja Dipuntang itu masih ada darah Galunggung dan darah Prabu Siliwangi. Makanya yang punya darah kuatnya itu Eyang Singaparana. Makanya diserahkanlah secara de facto ya di samping Sumedang Larang Piagam Tembaga kepada Eyang Singaparana. Makanya ada Eyang Singaparna sekarang. Keturunan Prabu Siliwangi kini tidak lagi tinggal di istana, tapi mereka hidup dalam bentuk nilai-nilai kebijaksanaan, cinta tanah air, dan keharmonisan dengan alam. Jejak darah Pajajaran tetap mengalir dalam budaya, dalam adat, dan dalam jiwa masyarakat Sunda. Dan ini adalah merupakan warisan Prabu Siliwangi yang masih hidup sampai hari ini. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah!